Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Priscilla Lydia Lestari, nomor absen 17 dari kelas 12 AKL 1. Di sini saya akan mempresentasikan teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia dan peninggalan sejarah Hindu di Indonesia. Mengenai masuknya agama Hindu ke Indonesia, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang hal tersebut, antara lain 1. Teori Brahmana, yang kedua teori Kesatria, yang ketiga teori Wesya, keempat teori Sudra, dan yang kelima ada teori arus balik. 1. Teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur yang berisikan bahwa kebudayaan Hindu yang dibawa oleh para Brahmana yang diundang oleh kepala suku agar mereka dapat mengesahkan kekuasaan sebagai kepala suku di Indonesia agar setaraf dengan raja-raja yang berada di India. Teori ini pun disanggah karena raja di Indonesia akan sangat sulit mempelajari kitab suci Weda. Dan ada pun peraturannya bahwa mereka tidak boleh menyeberangi lautan dan tidak boleh meninggalkan tanah kelahirannya. Yang kedua, ada teori Kesatria. Teori Kesatria dikemukakan oleh F.D.K. Bosch dan C.C. Berg yang berisi bahwa agama Hindu yang dibawa oleh kaum Kesatria, pangeran dan raja yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah dalam peperangan dan adanya kekacauan politik di India. Di Indonesia, mereka mendirikan kerajaan yang dibantu oleh masyarakat setempat. Karena kedudukan mereka sebagai raja, maka rakyat pun akan menganut agama Hindu. Adapun beberapa kelemahan dalam teori ini, yaitu yang pertama, kaum Kesatria tidak mengerti ajaran agama, mereka hanya mengurusi pemerintahan. Yang kedua, adanya ketidakmungkinan bahwa seorang pelarian yang mendapatkan kepercayaan dan kedudukan mereka sebagai raja. Ketiga, bukti arkeologis menunjukkan bahwa raja di Indonesia adalah raja asli orang Indonesia, bukan orang India. Yang ketiga, ada teori Wesya. Teori Wesya ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang berisikan bahwa agama Hindu yang dibawa oleh para pedagang yang singgah dan menetap serta menikah dengan wanita di Indonesia. Teori ini pun dapat dibantah karena di mana hanyalah warna Brahmanalah yang mampu dan mengetahui isi dari kitab suci agama Hindu yaitu Weda. Ini disebabkan karena bahasa yang dipakai adalah bahasa Sanskerta, bukan bahasa sehari-hari Pali. Yang keempat ada teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Faber yang berisikan bahwa agama Hindu yang dibawa oleh orang buangan yang berkasta Sudra atau tawanan perang yang dibuang dari India ke Nusantara. Teori ini lemah karena pada dasarnya agama Hindu bukanlah milik dan cakupan warna mereka, sebab agama Hindu dianggap terlalu tinggi untuk mereka. Yang kelima, ada teori arus balik. Teori ini memiliki dua cara bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia. Yang pertama itu adalah kaum Brahmana yang diundang oleh kepala suku untuk mengajarkan agama Hindu dan melakukan upacara Wratiyastoma yang artinya upacara khusus untuk menghindukan seseorang. Yang kedua, raja di Indonesia langsung pergi ke India untuk belajar agama Hindu. Setelah mereka menguasai agama Hindu, mereka kembali lagi ke Indonesia dan memiliki kasta Brahmana. Di Indonesia itu, mereka langsung mengajarkan kepada masyarakat tentang agama Hindu. Dari teori-teori tersebut, teori Brahmana adalah teori yang paling dapat diterima. Karena, 1. Agama Hindu dalam kehidupan di masyarakat, segala upacara keagamaan cenderung dimonopoli oleh kaum Brahmana, sehingga hanyalah kaum Brahmana lah yang dapat menyebarkan agama Hindu. Yang kedua, prasasti yang ditemukan di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta yang merupakan kitab suci agama Hindu dan upacara keagamaan, bukan menggunakan bahasa sehari-hari sehingga dapat dimengerti oleh kaum Brahmana. Ada 9 peninggalan sejarah Hindu di Indonesia yang dimulai dari Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, dan Irian Barat. Yang pertama itu ada Kutai.
Pada abad keempat Masehi, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kutai yang terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, yang dipimpin oleh Aswawarman yang merupakan putra dari Kudungga. Di Kutai ditemukan 7 prasasti berbentuk yupa. Yupa adalah tugu batu atau tugu peringatan untuk melaksanakan upacara kurban. Prasasti dalam yupa itu menggunakan huruf Palawa, bahasa Sanskerta, dan berbentuk syair. Sang Aswawarman seperti ancuman dewa matahari. Ia memiliki 3 putra. Putra yang paling terkemuka adalah Sang Mulawarman, raja yang bijaksana, kuat, dan berkuasa yang telah melaksanakan niatnya dengan mempersembahkan emas yang banyak dan mempersembahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana yang bertempat di lapangan Waprakeswara. Waprakeswara adalah lapangan suci tempat untuk memuja Siwa. Yang kedua, Jawa Barat. Pada tahun 400 sampai 500 Masehi, Jawa Barat diperintah oleh Raja Purnawarman dengan kerajaannya yang bernama Tarumanegara. Di Tarumanegara ditemukan banyak prasasti, antara lain Ciaruteun, Kebun Kopi, Tugu, dan Canggal. Dalam prasasti Ciaruteun terdapat lukisan 2 telapak kaki Sang Purnawarman yang dapat disamakan dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Yang kedua, gambar telapak kaki gajah dari Sang Purnawarman yang ditemukan dalam prasasti Kebun Kopi. Ini dapat dihubungkan dengan telapak kaki Gajah Airawata atau Gajah Indra. Yang ketiga, prasasti Tugu yang ditemukan di Jakarta menjelaskan bahwa Raja Purnawarman dalam pemerintahannya yang ke-22 menggali sungai yang disebut dengan Sungai Gomati. Sungai ini memiliki panjang 6.122 busur, kurang lebih 12 km dalam waktu 21 hari. Setelah selesai, diadakan upacara kurban serta sedekah 1.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Yang ketiga, Jawa Tengah. Pada abad ke-7, sekitar tahun 650 Masehi, ditemukan prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas memuat gambar-gambar atribut Dewa Trimurti. Prasasti ini juga menjelaskan tentang adanya sumber mata air yang jernih dan bersih yang dapat disamakan dengan Sungai Gangga. Di Jawa Tengah dinyatakan berdirinya Kerajaan Kaling yang pada tahun 674 Masehi yang diperintah oleh raja perempuan yang bernama Raja Sima yang memiliki sistem pemerintahan yang sangat jujur. Menurut prasasti Canggal yang berangkat pada tahun 732 Masehi, menyebutkan bahwa Raja Sanjaya mendirikan lingga sebagai tempat pemujaan Siwa yang bertempat di sebuah bukit Kunjara Kunja. Di Gunung Bukir terdapat candi induk dengan 3 buah candi perwara. Di dalam candi terdapat yoni sebagai alas lingga. Raja Sanjaya adalah putra dari Raja Sanaha yang merupakan saudara perempuan dari Raja Sima. Sanjaya adalah penerus dari kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Adapun bukti dengan adanya beberapa peninggalan candi sebagai sarana pemujaan Tuhan oleh umat sedharma. 1. Candi Prambanan. Candi Prambanan dibangun sekitar 850 Masehi oleh Rakai Pikatan. Candi Prambanan merupakan candi terbesar di Asia Tenggara. 3 candi utama disebut Trisakti dan dipersembahkan kepada Sang Hyang Trimurti. Yang kedua, Candi Arjuna. Kompleks candi Hindu peninggalan dari abad ke-7 hingga abad ke-8, yaitu terletak di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Arjuna merupakan salah satu dari 8 kompleks candi yang ada di Dieng. Yang ketiga, Candi Srikandi, yang terletak di utara Candi Arjuna. Batas candi setinggi sekitar 50 cm dengan denah berbentuk kubus. Yang keempat,
Candi Badut, yang terletak di kawasan Tidar, Kota Malang. Kata Badut berasal dari bahasa Sanskerta, Badiut, yang berarti sorot bintang Canopus atau sorot Agastya. 4. Jawa Timur. Dinasti Dinoyo merupakan bukti peninggalan kerajaan Kanjuruan. Dikisahkan bahwa pada abad ke-8, kerajaan yang bertempat di Kanjuruan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Sima. Ia memiliki seorang putra yang bernama Limbwa. Setelah menggantikan ayahnya yang bernama Agastya, ia mendirikan tempat pemujaan untuk memuliakan Maharsi Agastya. Peresmian arca Maharsi Agastya tersebut dilaksanakan dalam tahun 760 Masehi. Pelaksanaan upacara tersebut dipimpin oleh para pendeta ahli Weda. Pada saat itu juga, Gajayana dikisahkan menghadiahkan tanah, lembu, dan bangunan untuk para tamu. Dinyatakan bahwa salah satu bentuk bangunan itu yang berasal dari zaman kerajaan Kanjuruan adalah Candi Badut. Berdirinya dinasti Isyana Wangsa yang berkuasa pada tahun 929 sampai 947 Masehi. Dinasti tersebut diperintah oleh Empu Sendok yang memiliki gelar Isyana Tunggawijaya yang artinya raja yang memuliakan pemujaan kehadapan Dewa Siwa. Setelah kekuasaan ia berakhir, berkuasalah Raja Airlangga yang memerintah sampai tahun 1409 Masehi. Beliau bergelar Sri Maharaja Rakehalu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawikromo Dewa yang dinobatkan oleh pendeta Siwa dan Buddha. Airlangga diwujudkan sebagai Dewa Wisnu dengan arca Wisnu yang duduk di atas Garuda. Banyak karya sastra yang diterbitkan pada masa Dharmawangsa, diantaranya Kitab Purwadigama bersumber pada Kitab Manawa Dharma Sastra, Kitab Kertagama, Kitab Arjuna, Kitab Sutasoma yang muncul pada zaman Majapahit. Pada zaman ini juga dibangun berbagai macam candi seperti Candi Penataran di Blitar. Yang kelima, Bali. Pertama kalinya disebut-sebut dikembangkan oleh Maharsi Markandeya yang bertempat di Besakih yang sekarang dikenal dengan nama Pura Besakih. Sebelum pengaruh Hindu berkembang di Bali, masyarakatnya sudah mengenal sistem kepercayaan dan pemujaan, yaitu 1. Kepercayaan kepada gunung sebagai tempat suci. Yang kedua, sistem penguburannya menggunakan sarkofagus. Yang ketiga, adanya alam skala dan niskala. Yang keempat, adanya kelahiran kembali atau yang disebut dengan punarbawa. Yang kelima, roh nenek moyang yang meninggal dapat memberikan perlindungan kepada keturunannya. Maharsi Markandeya datang ke Bali diperkirakan di sekitar abad ke-4-5 Masehi melalui Gunung Semeru menuju ke Gunung Agung atau Tolangkir hendak membangun asrama. Kedatangan beliau untuk pertama kalinya diikuti oleh 400 pengiring, tetapi kurang berhasil. Setelah pulang ke Jawa, beliau kembali datang ke Bali dengan pengiring sebanyak 2.000 orang. Kedatangan beliau yang kedua ini berhasil menanam pancadatu di kaki Gunung Agung. Beliau berkehendak untuk merabas hutan dijadikan sawah guna mensejahterakan pengiringnya. Hutan yang dirabas bernama Desa Sarwada dan mendirikan tempat suci yang sekarang bernama Pura Desa Taro. Bertempat di Pura Puseh, Desa Badulu Gianyar, ditemukan peninggalan arca Siwa. Menurut tipenya, arca Siwa itu dinyatakan serupa dengan arca Siwa yang bertempat di Dieng. Pada tahun 1022 sampai 1026, Empu Kuturan datang ke Bali. Beliau berasal dari Jawa Timur. Setibanya di Bali, beliau mendirikan asrama di Padang Baik atau Silayukti.
Masyarakat di Bali diajarkan mengenai Jiwatman, Silakrama, Karmapala, Wali, dan Wewalen. Beliau juga mengajarkan tentang Kusuma Dewa, Widi Sastra, Sangkara Yoga, dan tata cara membangun kayangan. Beliau juga mengajarkan penyatuan sekte-sekte menjadi Trimurti, Satkahyangan, Kahyangan Jagat, dan Kemulan. Pada masa pemerintahan dalam Batu Renggong yang bertempat di Gel-Gel pada tahun 1470 sampai 1550 Masehi, datanglah Dangyang Dwijendra di Bali. Beliau juga bisa disebut dengan Dangyang Nirarta. Kedatangan beliau di Bali melalui Belambangan Banyuwangi, mengarungi segara rupa, dan sampailah beliau di Desa Pulaki. Dalam Batu Renggong memerintahkan Ki Gusti Penyarikan Dauh Bali Agung untuk mendak Dangyang Nirarta datang ke Puri Gel-Gel menjadi purohita kerajaan. Beliau banyak mengajarkan tentang ajaran agama kepada para raja dan masyarakat di Bali, yaitu 1. Ilmu tentang pemerintahan. Yang kedua, ilmu tentang peperangan atau yang disebut dengan Dharma Yuda. Yang ketiga, pengetahuan tentang semaragama, ajaran tentang pertemuan semara laki-laki dengan perempuan. Yang keempat, ajaran tentang pelaksanaan mamukur dan pelaksanaan maligya. Sejak kedatangan beliau dari Jawa ke Bali dan setelah menjadi purohita di Puri Gel-Gel, seizin Raja dalam Batu Renggong, Dangyang Nirarta berhasrat untuk melanjutkan mengadakan perjalanan suci untuk mengelilingi Bali. Dan pada akhirnya, beliau dinyatakan moksah di Pura Luhur Uluwatu. Selama menetap di Bali, Maharsi Markandeya berangsur-angsur mulai meningkatkan kepercayaan masyarakat di Bali, yaitu 1. Kepercayaan untuk memuja Ida Sangyang Widiwasa, Ida Sangyang Pramukawi, dan Ida Sangyang Tuduh. Yang kedua, daerah Bali dikenal dengan sebutan Bali Sesajen. Yang ketiga, Pura Besakeh difungsikan sebagai tempat memuja Ida Sangyang Widiwasa. Yang keempat, warna merah dan warna putih sebagai warna idar-idar. Dan yang kelima, peringatan tumpak kandang dan tumpak warige. Banyak peran yang dilaksanakan dan diambil oleh Empu Sangkul Putih untuk meningkatkan peran dan kualitas agama Hindu, yaitu 1. Mengajarkan orang Bali untuk menjadi orang suci, pemangku, dan jero gede. Yang kedua, mengajarkan tentang bebali dalam bentuk seni yang mengandung makna simbolik. Dan yang ketiga, mengajarkan untuk melaksanakan hari suci agama Hindu, yaitu Galungan dan Kuningan. Prasasti Belanjong yang berangkat pada tahun 913 Masehi menyebutkan bahwa Raja Putri Mahendra Datta yang bergelar Gunapriya Dharmapatni yang mangkat di Buruan Kutri Gianyar. Beliau diwujudkan dalam bentuk Durga Mahisa Mardani yang artinya Batari Durga yang sedang membunuh setan yang ada di badan seekor kerbau. Prasasti ini tersimpan di Puri Belanjong Sanur. Adapun karya sastra yang terkenal dalam kerajaan Hindu antara lain Kitab Bratayuda dan Kitab Arjuna Wiwaha. Kitab Bratayuda dikarang oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Selain itu, adapun tradisi-tradisi di Bali antara lain 1. Upacara Lubulanin ketika bayi berusia 3 bulan. Yang kedua, upacara potong gigi. Dan yang ketiga, upacara ngaben atau pembakaran mayat. Yang keenam, Nusa Tenggara Barat. Perkembangan agama Hindu di Nusa Tenggara Barat dapat diketahui dari perjalanan suci Dharmayatra dari Dangyang Nirarta. Ia juga dikenal dengan sebutan Pangeran Sangupati. Keberadaan agama Hindu di Nusa Tenggara Barat tidak terlepas dari peran serta kekuasaan Raja-Raja Karangasem saat itu. Yang ketujuh, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat di Nusa Tenggara Timur saat ini masih mengenal sebutan Tuan Semeru, sebutan dari Dangyang Nirarta. Hal ini memberikan indikasi bahwa beliau pernah menyebarkan ajaran agama Hindu sampai ke daerah ini. Sekarang, keberadaan ajaran agama Hindu di Nusa Tenggara Timur ini dikembangkan kembali oleh para transmigran asal Bali. Yang kedelapan, Sulawesi. Perkembangan agama Hindu di Sulawesi diprediksi sudah ada sejak abad ke-3 Masehi yang ditandai dengan adanya penemuan patung Buddha
yang terdapat di daerah Goa diperkirakan pembuatan sejaman dengan patung-patung Buddha yang berada di India. Perkembangan agama Hindu tumbuh subur di wilayah ini sebagai akibat adanya masyarakat transmigrasi yang berasal dari Bali. Yang kesembilan, Irian Barat. Perkembangan kehinduan di daerah ini disebabkan karena adanya masyarakat yang bertransmigrasi. Di samping itu juga, adanya penduduk yang mendapatkan tugas-tugas tertentu di daerah ini. Nah, itulah beberapa teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia dan peninggalan sejarah Hindu di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.